Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan tanpa ada rasa bosannya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia yang diberikan Allah kepada kita. Sehingga pada saat ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, semangat dan keinginan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima ibadah-ibadah yang telah kita lakukan dan senantiasa memberikan kepada kita keikhlasan dalam melakukan ibadah tersebut. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita dalam menjalankan ajaran agama yang mulia ini, dan merupakan salah satu syarat untuk diterima sebuah ibadah adalah dengan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan ibadah tersebut. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keinginan, kemauan kepada kita untuk mempelajari dan mendalami ajaran serta sunnah yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, dan menjadikan kita orang-orang senantiasa beribadah sesuai dengan tuntunan dan sunnah Rasulullah SAW. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu problematika bangsa dan umat saat ini adalah yaitu berbicara masalah karakter. Atau dengan topik lain kita akan bicara tentang korelasi antara akidah dan akhlak atau karakter seseorang. Karena ada dua kutub yang berbeda pandangan di sini. Ada yang melihat bahwa karakter bisa dibentuk tanpa perlu mengajarkan materi akidah, atau jauh dari keyakinan-keyakinan yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Di kutub lain, ada orang yang berpandangan, yang penting saya berakidah benar, berakidah salaf, ahlus sunnah wal jamaah, akan tetapi tidak tercermin di dalam tingkah laku kesehariannya menggambarkan sebagai orang berakidah benar, yaitu di sisi akhlak, tingkah laku dan tutur bahasanya. Padahal Al-Quran kita lihat tidak membeda-bedakan antara dua hal ini, dan tidak akan mungkin terbentuknya sebuah karakter yang baik apabila tidak berdasarkan kepada akidah yang benar, dan tidak mungkin pula seseorang akan dianggap berakidah benar apabila tidak tercermin di dalam akhlak dan tingkah lakunya sehari-hari. Maka dari ini dapat kita lihat, jika seorang mengaku dia berakhlak baik, namun dia tidak berakidah, maka akhlaknya itu tidak akan menjadi pahala dan tidak akan dihitung baginya di akhirat kelak. Karena bila sebagus apapun akhlaknya, tetapi apabila tidak dilandasi oleh akidah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak hanya karena ingin mendapatkan pujian manusia, berakhlak karena ingin disanjung manusia, karena ingin mendapat popularitas dan seterusnya, keinginan-keinginan jauh berlandaskan akidah yang benar, maka akhlaknya tidak akan berarti apa-apa bagi kehidupan akhiratnya. Sebaliknya, seseorang yang hanya mementingkan akidah saja, tanpa mempedulikan tentang tingkah laku dan akhlak tutur katanya sehari-hari, ini juga tidak mencerminkan sebagai ajaran Islam yang sempurna. Bila kita lihat kehidupan Rasulullah SAW, beliau adalah orang yang paling baik akidahnya, dan beliau adalah orang yang paling baik pula akhlaknya. Maka dituturkan oleh Ibnu Abbas anhu bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik, karena Rasulullah SAW ajwadun nas.
Wa kana ajwanu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah SAW adalah orang paling dalam akidahnya, orang yang paling tinggi akidah dan keyakinannya, tetapi dia juga adalah orang yang paling baik akhlaknya. Apabila kita mengaku sebagai orang-orang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam akidah, maka jangan melupakan tentang akhlak beliau. Sebenarnya akhlak beliau terhadap orang-orang non-muslim maupun terhadap sesama muslim. Demikian pula kita lihat ajaran Al-Quran tidak membeda-bedakan antara akidah dan akhlak. Apabila kita menyisihkan atau membedakan antara akidah dan akhlak, berarti kita telah terjerumus ke dalam sifat-sifat yang dicela oleh Al-Quran. Sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Afa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd? Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyadil 'adzab." Apakah mereka itu? Apakah kalian itu beriman dengan sebagian kitab, dengan ayat-ayat akidah, lalu kalian tidak beriman dengan ayat akhlak? Atau sebaliknya kalian mengambil ayat-ayat tentang akhlak, budi pekerti yang baik dan tidak mempelajari tentang akidah-akidah yang benar? Allah Subhanahu wa taala, "Apa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd? Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum." Tidak adalah balasan orang berbuat demikian, kata Allah Subhanahu wa taala, illa khizyun fil hayatid dunya. Dia akan menerima kehinaan di hidup di dunia ini, dan pada hari kiamat dia akan dimasukkan ke dalam azab yang begitu keras, kata Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, sidang jemaah-jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu problematika bangsa kita adalah bicara masalah karakter. Sehingga pola pendidikan yang dicanangkan oleh pemerintah kita sekarang adalah membentuk karakter. Akan tapi ketika kita mencermati kurikulum dan isi muatan kurikulum itu adalah tidak membentuk orang-orang berkarakter. Ketika didapati dalam ajaran kurikulum itu adalah masalah-masalah yang memang tidak menjadi pokok dalam ilmu. Seperti hubungan dengan berpacaran, hubungan pergaulan suami istri yang diajarkan kepada anak-anak yang berpendidikan SD. Ini menunjukkan bahwa karakter yang buruk yang diajarkan kepada anak, bukan karakter yang berdasarkan keimanan. Maka oleh sebab itu banyak sekali ayat Al-Quran yang mengkaitkan antara iman dengan akhlak. Banyak sekali hadis Rasulullah SAW mengkaitkan antara iman dan akhlak. Tidak akan mungkin baik akhlak seseorang apabila dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu Aisyah ditanya oleh Urwah bin Zubair, salah seorang tabi'in, ayat apa yang turun pertama sekali? Aisyah menyebutkan Kisar Mufassal. Itu ayat bercerita tentang akidah dan surga dan neraka. Kemudian Aisyah menyebutkan, kalau seandainya waktu di Mekah Rasulullah SAW melarang orang untuk berzina, mereka tidak akan berhenti. Rasulullah SAW melarang orang untuk berminum khamar, mereka tidak akan berhenti. Melarang dari akhlak-akhlak buruk lain tidak akan berhenti. Kenapa? Karena mereka belum memiliki akidah yang benar. Rasa takut kepada Allah, rasa beriman kepada surga Allah, rasa beriman kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Tidak meyakini adanya hari pembalasan. Maka oleh sebab itu, dua konsep yang selalu menjadi poin utama oleh para anbiya dalam menyebutkan doa mereka adalah mengikhlaskan ibadah kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Oleh sebab itu kita dapatkan Al-Quran banyak sekali illal ladzina amanu billahi wa yaumil akhir. Kecuali orang beriman dengan Allah dari akhir. Selalu dikaitkan antara iman dengan Allah dan hari akhir. Apa artinya? Bahwa di sini adalah mengingatkan orang untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah dan balasan yang diingatkan terhadap perbuatan-perbuatan yang kita lakukan di bumi ini atau di dunia ini. Sedang jamaah-jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika kita coba mentelusuri ayat Al-Quran bicara tentang iman dan akhlak, di mana Allah sebutkan dalam surat Al-Hujarat. Dalam surat ini terdapat beberapa ayat mengkaitkan antara iman, antara akidah, keyakinan yang baik dengan perbuatan atau tingkah laku yang baik pula. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in. Wahai orang-orang yang beriman, dipanggil orang-orang yang berakidah benar, orang yang beriman kepada Allah, orang yang mengaku beriman kepada para malaikat, orang yang mengaku beriman kepada kitab-kitab Allah, orang yang mengaku beriman kepada para anbiya Allah, orang yang beriman kepada hari akhirat, orang yang beriman kepada takdir dan baik dan buruk dipanggil oleh Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in. Jika ada orang fasik yang membawa berita kepada Anda, kepada kalian, fatabayyanu, ini adalah akhlak yang baik diajarkan oleh Islam. Hendaklah kalian lakukan cross check. Adakan klarifikasi. Tidak sebagaimana yang terjadi masa baru-baru ini. Menyebarkan isu, memfitnah sebuah negara orang lain yang selama ini berbuat baik untuk Islam. Sebagaimana isu menyebarnya tentang adakannya pemugaran kubur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anehnya, orang yang menyebarkan, yang langsung menganggapi dan bersemangat mengelola, membahas isu itu adalah orang-orang yang menjadi simbol sebagai ketua dan seterusnya di salah satu ormas Islam di Indonesia. Mana akhlak di sini? Kenapa tidak ada cross check? Apa sulitnya? Di dunia media, kemajuan media informasi saat sekarang ini,
telepon, dan seterusnya bisa dilakukan. Apa yang membuat dia melakukan hal ini? Karena perkaranya bukan itu adalah ya ayyuhalladzina amanu. Keimanan ini yang sudah jauh dari hatinya. Sehingga dia dengan mudah memfitnah dan menyebarkan isu-isu yang tidak jelas sumber kebenarannya. Oleh sebab itu agama kita yang mulia mengajarkan kita bagaimana adab menerima informasi dan memberi informasi. Agama kita adalah agama yang sempurna. Maka Allah sebutkan ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang beriman, jika datang kepada kalian sebuah berita yang asalnya berita-berita itu bersumber dari dunia informasi yang lebih banyak adalah bernilai kefasikan, apalagi itu adalah mencemarkan nama baik sebuah negara atau sebuah umat, maka akan lebih baik kita berhati-hati. Kenapa? Ayat berikutnya Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin. Jangan sampai kalian mencelah sebuah kelompok gara-gara kebodohan. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Lalu akibat dari perbuatan itu kalian menyesal di akhirnya. Bisa menyesal di dunia, dipermalukan bahwa dia menyebarkan sebuah berita bohong, dan apalagi di akhirat kelak. Sebagaimana Allah sebutkan, wa may yu'dhil mu'mina bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtan wa itsman mubina. Ini Allah sebutkan orang yang menyakiti orang beriman tanpa ada kesalahan yang dia lakukan. Sungguh dia telah berbuat dosa yang begitu besar dan telah membawa dosa yang begitu jelas. Itsman mubina. Kemudian ayat berikutnya ini adalah bagaimana Islam mengatur umatnya menjadi umat yang sangat hati-hati, sangat berakhlak baik ketika menyebar informasi. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Berikutnya ayat berikutnya Allah sebutkan ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Wahai orang-orang beriman, dipanggil lagi orang beriman. Kalau kalian benar-benar mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman pada hari akhirat, dan berikut rukun-rukun iman yang lainnya, la yashar qaumin min qaumin. Jangan mengolok-olokkan sebuah kelompok kaum terhadap kelompok lain. Akhlak lagi. Betapa di masa media informasi, kemajuan media informasi sekarang, banyak sekali olok-olokan terhadap kelompok-kelompok lain, terhadap komunitas-komunitas tertentu. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan adab. Jika kita orang beriman, imannya akan menjadi penghalang untuk dia tidak menyebarkan, suka mengolok-olok, memberi gelar-gelar yang buruk. Sebagaimana Allah sebutkan ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum. Jangan kalian mengolok sebuah kelompok, sebuah kaum. Boleh jadi kelompok yang kalian olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Ala ya la yashar min qaumin asa yakunu khairan wala nisa'un min nisa'in. Tidak pula sekelompok wanita mengolok wanita lain. Asa yakuna khairan minhunna. Boleh jadi wanita yang diolok itu adalah lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Wala talmisu anfusakum wa la talmizu bil alqab. Jangan kalian menghinakan diri kalian, jangan kalian menyebarkan gelar-gelar, sebutan-sebutan yang dalam rangka menghina dan memojokkan dan melecehkan. Sebenarnya sebutan-sebutan yang menyebar Wahabi, sebutan bermacam-macam ekstremisme, kemudian apalagi radikalisme, kemudian berbagai macam istilah-istilah yang tujuannya adalah ingin menyatukan kehormatan kaum muslimin di hadapan manusia lain. Jika kita lihat lagi, sabda Rasulullah SAW menggambarkan kait antara akidah yang benar dengan akhlak yang baik. Rasul kita bersabda dalam sebuah hadisnya, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Orang yang beriman dengan Allah dan hari akhir, yang tadi kita sebutkan bagaimana dikaitkan antara iman kepada Allah dan hari akhir. Falyakul khairan, hendaklah dia ucapkan kata-kata yang baik saja atau lebih baik diam. Apabila kata-kata kita tidak akan bawa sebuah ini di dunia informasi ataupun di Facebook ataupun media-media sosial lainnya tidak akan membawa kebaikan bagi umat ini, lebih baik berhenti dan diam. Falyakul khairan aw liyasmut. Dikaitkan lagi dengan kehormatan antara akhlak kehidupan bermasyarakat. Maka na'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Orang beriman dengan Allah dari akhir hendaklah menghormati tamunya. Maka na'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Falyukrim jarah. Barang siapa beriman dengan Allah dari akhir hendaklah dia menghormati tangganya, dan dalam riwayat lain janganlah dia menyakiti tangganya. Dan seterusnya banyak sekali hadis-hadis dan banyak sekali dalil-dalil dalam Al-Quran yang mengkait antara iman dengan akhlak yang baik. Maka inti yang ingin kita sampaikan di sini adalah tidak akan mungkin bisa dibentuk karakter
ya, di tengah-tengah bangsa ini yang jauh dari pendidikan akidah yang benar. Dan sangat tidak mungkin orang mengaku berakidah benar apabila tingkah laku dan akhlaknya tidak sesuai dengan akhlak Al-Quran dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa aqulu ma tasma'un astaghfirullaha wa lakum wa lisal muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala taufiq imtinani wa syuruhu ala ni'amihi al-jazila wa ala al-kathira. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulih al-amin wa ashabi agharal muhajjalin wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Sidang jamaah-jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita melihat betapa pentingnya antara korelasi kaitan yang sangat erat antara akhlak dengan akidah dengan akhlak adalah tentu bagi kita adalah untuk pribadi kita masing-masing pentingnya belajar akidah bukannya sekedar untuk dipahami, akan tapi untuk kita realisasikan. Dan pentingnya kita untuk membina diri kita ini berdasarkan akidah yang benar, agar kita selamat dari berbagai tingkah laku, perbuatan-perbuatan yang menjauhi kepribadian yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wa damir adaka adadin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu wa maulaha. Allahumma nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dunyana wa akhiratina. Allahumma aslih lana sya'na kullih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azimul jalila yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.